Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sani Hibatullah dengan NIM 210018022. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil perancangan saya dengan judul Mesin Pencacah Rumput Odot Pakan Kelinci. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang dan tinjauan pustaka. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kelinci mulai banyak dikembangbiakkan di Indonesia sebagai kelinci pedaging maupun sebagai kelinci hias. Mesin pencacah rumput odot dirancang untuk membantu para peternak kelinci skala rumahan agar lebih terbantu saat produksi pakan kelinci dengan memanfaatkan rumput odot dan tentunya bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli pakan kelinci. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kelinci salah satunya ialah asupan nutrisi yang baik, sebagaimana bisa didapatkan dari pakan kelinci. Menyangkut hal ini, maka peternak harus menyediakan pakan kelinci dengan nutrisi yang mencukupi. Contohnya, konsentrat dicampur dengan cacahan rumput odot bertekstur lembut. Untuk mendapatkan rumput odot dengan tekstur lembut, maka peternak membutuhkan alat bantu agar dalam proses pencacahan atau merajang rumput dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga nantinya dalam merajang rumput diperlukan waktu yang singkat. Jadi, sebuah alat pencacah rumput sangat dibutuhkan oleh peternak. Salah satu peternakan yang pernah saya kunjungi yaitu peternakan kelinci Surya Jaya Rabbit milik Bapak Suryadi yang berlokasi di Samigaluh Kulon Progo. Pak Suryadi sendiri menuturkan kebutuhan pakan kelinci di peternakannya tersebut sepenuhnya masih membeli dari Garut. Bahkan sebagian masih impor dari Australia. Dengan harga satu karung pakan dari Garut, kapasitas 25 kilo, seharga Rp180.000. Sementara untuk harga pakan impor Australia mencapai Rp70.000 per kilo. Dan di peternakan tersebut konsumsi pakan cukup tinggi, mencapai satu karung kapasitas 25 kilo hanya untuk 4 hari. Padahal di sekitar peternakan banyak tumbuh subur rumput odot yang bisa dimanfaatkan menjadi pakan kelinci dengan melalui beberapa proses termasuk proses pencacahan dengan mesin pencacah rumput odot. Tentunya jika bisa sepenuhnya memanfaatkan rumput odot tersebut untuk pakan kelinci, maka akan lebih hemat dalam pengeluaran untuk pembelian pakan. Nah, maka dari itu mesin pencacah rumput odot ini bisa sangat membantu para peternak seperti Bapak Suryadi dalam menjalankan bisnis peternakannya. Inilah beberapa foto kelinci dari peternakan Surya Jaya Rabbit. Oke, masuk ke tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai kelinci, mesin pencacah rumput, dan rumput odot. Untuk kelinci, kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Beternak kelinci mempunyai banyak keuntungan dan kelebihan karena kelinci mempunyai banyak nilai manfaat untuk diternakkan. Produk dari beternak kelinci meliputi karkas, bulu atau kulit, kepala, bahkan kotoran dan urin kelinci, semuanya bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Yang kedua, mesin pencacah rumput. Mesin pencacah rumput ini merupakan mesin serbaguna untuk perajang hijau-hijauan, khususnya digunakan untuk merajang rumput pakan ternak. Ya, pencacahan dalam mesin pencacah rumput
dimaksudkan agar hasil cacahan dapat mempermudah ternak dalam memakan dan mencernanya. Di samping itu juga untuk menyingkat waktu pencacahan. Yang ketiga, rumput odot. Dalam sebuah artikel milik Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan BBPTU HPT Baturaden tahun 2017 menyebutkan bahwa rumput odot merupakan salah satu varietas rumput gajah dengan nama ilmiah Pennisetum purpureum. Sering dikenal dengan sebutan Dwarf 11 grass atau Mood 11 grass di luar negeri. Tanaman ini mampu tumbuh pada saat musim kemarau dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah. Ya, produksi yang cukup tinggi menjadi keunggulan tersendiri bagi rumput odot. Terlebih pada musim penghujan, batang rumput odot terasa lebih lunak, sehingga sangat digemari oleh hewan ternak seperti kelinci, kambing maupun sapi. Keunggulan lain dari rumput odot adalah jumlah nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan rumput gajah. Untuk penampakan atau wujud dari rumput odot sendiri, seperti ini. Rumput odot ini sekilas mirip dengan rumput gajah, namun ukurannya lebih kecil daripada rumput gajah. Dengan tinggi batangnya maksimal hanya mencapai 40 cm. Ya, rumput odot ini mulai banyak dikembangbiakkan atau dibudidayakan oleh para petani sebagai pakan ternak. Untuk bibitnya sendiri sudah mulai banyak diperjualbelikan di marketplace dengan harga 15.000 untuk 1 kilonya. Oke, masuk ke prinsip kerja. Ya, untuk prinsip kerja mesin pencacah rumput odot direncanakan menggunakan motor listrik 1/4 horsepower dengan putaran 1400 rpm sebagai sumber tenaga penggerak. Putaran motor ditransmisikan oleh sepasang puli dengan perantara V-belt dengan reduksi putaran yang memiliki rasio puli motor dan puli poros pencacah sebesar 1:5 untuk mencapai kapasitas mesin yang diinginkan, yaitu 100 kg per jam. Akan saya tunjukkan untuk gambar 2 dimensinya. Ya, jadi penggerak utama mesin pencacah rumput ini ialah motor listrik yang menghasilkan putaran sebesar 1400 rpm. Pada motor listrik terdapat puli dengan ukuran 50 mm. Putaran dari motor akan ditransmisikan oleh V-belt. Ya, ini untuk V-beltnya. Dengan V-belt bertipe A memiliki nomor nominal 72 atau di pasaran sering disebut V-belt A72. Putaran dari puli motor tadi dilanjutkan oleh V-belt menuju ke puli poros pencacah. Untuk puli poros pencacah sendiri berukuran 250 mm, berdiameter 250 mm. Ya, akibat putaran yang ditransmisikan menuju puli poros pencacah tadi, maka poros pencacah dapat berputar dan mesin pencacah rumput odot siap untuk digunakan. Dalam poros pencacah sendiri terdapat pisau utama yang dapat dibongkar pasang. Untuk pisau utamanya ini dapat dibongkar pasang gunanya untuk mempermudah saat mengasah pisau. Ya, selain ada pisau utama, di poros pencacah juga terdapat pisau pencacahnya sendiri.
Ini untuk pisau pencacahnya. Dan juga anting dengan jumlah 15 buah anting. Untuk antingnya berfungsi sebagai alat yang meratakan, komponen yang meratakan hasil cacahan sampai ukuran yang telah ditetapkan. Untuk ukuran yang telah ditetapkan sendiri terdapat pada saringan. Ini untuk saringannya. Dalam saringan terdapat lubang-lubang yang ukuran lubangnya sesuai dengan ukuran standar rumput yang ingin dihasilkan. Jadi, jika ukuran rumput sudah mencapai ukuran yang ditetapkan, nantinya maka rumput akan turun, diarahkan oleh cover bawah, ini untuk cover bawahnya, menuju bak penampungan. Nantinya di sini akan disediakan bak penampungan, bisa berupa ember atau karung. Ya. Tidak lupa pada sistem penerus putaran dalam mesin ini juga disematkan tensioner. Ya, ini untuk tensionernya. Tensioner berfungsi untuk menstabilkan kondisi V-belt dan memudahkan proses saat bongkar pasang V-belt. Ya, oke. Yang ketiga, masuk ke batasan masalah. Untuk batasan masalah membahas mengenai pertama puli, kedua V-belt, ketiga poros, keempat pasak, dan yang terakhir bantalan. Untuk puli adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari roda pada sebuah poros atau batang yang memiliki alur di antara dua pinggiran di sekelilingnya. Sebuah tali, kabel atau sabuk biasanya digunakan pada alur puli untuk memindahkan daya. Puli digunakan untuk mengubah arah gaya, meneruskan gerak rotasi, atau memindahkan beban yang berat. Untuk puli pada gambar dua dimensi ini, ya ini yang pertama puli poros pencacah. Puli poros pencacah ini memiliki diameter 250 mm, 41 mm. Lanjut, yang kedua adalah puli motor. Ya, pada puli motor ini memiliki diameter sebesar 50 mm dengan ketebalan puli mencapai 31 mm. Selanjutnya yang ketiga ada puli tensioner. Ya, ini puli tensioner. Puli tensioner ini jenisnya berbeda dari dua puli sebelumnya. Puli tensioner ini berjenis flat puli atau puli datar dengan diameter 40 mm dan ketebalan 26 mm. Semua pada perancangan ini menggunakan bahan aluminium. Ya, selanjutnya untuk V-belt atau sabuk V. Sabuk V mempunyai penampang trapesium kaki. Sabuk V dipasang pada puli dengan alur yang meneruskan momen antara dua poros dengan perbandingan putaran 1:1 sampai 7:1. Sabuk ini biasanya terbuat dari karet dan permukaannya diperkuat dengan pintalan kain. Sedang bagian dalam dari sabuk diberi serat-serat kain. Sabuk ini mampu mentransmisikan daya sampai 100 HP. Ya, untuk sabuk V sendiri atau V-belt terletak di sini. Ya,
Ya, menurut hitungan dengan diketahui jarak subuh poros, ini jarak subuh poros sebesar 670 mm dan diameter puli seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, diameter puli poros pencacah sebesar 250 mm dan untuk puli 50 mm. Didapatkan hasil penggunaan sabuk dengan tipe A dengan nomor nominal sabuk 72 dan panjang sabuk 1826,15 mm. Jadi sabuk yang akan digunakan dalam mesin pencacah rumput odot ini menggunakan tipe sabuk A72. Lanjut, yang ketiga, poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenampang bulat di mana terpasang elemen-elemen mesin lain di atasnya. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Ya, pada perancangan saya ini poros saya gambar dengan pisau pencacahnya. Jadi saya namai poros ini sebagai poros pencacah. Ya, ini poros pencacah. Pada poros pencacah ini menggunakan material ST60 dengan panjang poros total 600 mm dan diameter 25 mm. Di sini 25 mm untuk poros yang terhubung kebantalan. Ya, ini juga 25 mm. Sedangkan diameter poros yang terhubung atau menjadi tempat pisau pencacah berada sebesar 40 mm. Diameter 40. Oke. Ya, proses pengelasan diperlukan untuk menyatukan poros dengan pisau pencacah ini. Ya, untuk pisau pencacahnya sendiri menggunakan bahan plat ST41 berjumlah 15 buah dengan ketebalan 10 mm dan lebar 40 mm. Pencacah ini juga disematkan anting. Ya, di sini adalah tempat anting. Untuk wujud antingnya sendiri pada gambar 2 dimensi ini, anting ini memiliki material atau direncanakan menggunakan material ST37. Oke, lanjut. Untuk yang keempat, pasak. Pasak adalah suatu elemen mesin yang dipakai untuk menetapkan bagian-bagian mesin seperti roda gigi, puli, kopling, dan lain-lain. Ya, untuk pasak sendiri ada beberapa pasak dalam hasil perancangan saya ini. Untuk yang pertama, pasak untuk puli poros pencacah. Ya, ini pasak puli poros pencacah memiliki tinggi dan lebar sebesar 6 dengan panjang 50 mm. Lanjut. Untuk yang kedua ialah pasak motor. Ya, untuk pasak puli motor ini memiliki lebar dan tinggi sebesar 2,5 mm dengan panjang pasak 40 mm. Yang terakhir ada pasak puli tensioner. Untuk pasak puli tensioner ini memiliki lebar dan tinggi sebesar 3,5 mm, 35 mm. Semua pasak dalam perancangan saya ini saya rencanakan menggunakan bahan S45C.
Lanjut, yang terakhir bantalan. Untuk bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan berlebih atau dapat berputar secara halus, aman, dan panjang umur. Untuk bantalan pada tangan saya ini, kita akan menggunakan 2 buah bantalan. Ya, ini wujud bantalannya dalam 2 dimensi. Wujud bantalannya dalam wujud 2 dimensi. Ya, untuk bantalan ini bantalan dengan pillow block dengan tipe UCP 205. Jadi diameter dalam sebesar 25 mm. Ya, oke. Untuk yang keempat, masuk ke perawatan. Pertama, perawatan preventif. Perawatan preventif adalah kegiatan yang bersifat pencegahan pada tahap awal agar kerusakan yang terjadi secara dini dapat dihindari. Misalnya, bila diketahui ada tanda-tanda suatu elemen mesin akan mengalami kerusakan, sebelum kerusakan tersebut terjadi, maka harus dilakukan perbaikan, sehingga kerusakan yang lebih parah tentunya dapat dicegah. Contohnya pada bantalan yang sudah aus, sebelumnya sudah teridentifikasi timbul suara tidak normal dari bagian dalam bantalan, maka bantalan harus segera diganti. Yang kedua, perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini berupa pemeriksaan yang bersifat dugaan dan dilakukan secara berkala. Jadi jika apabila terjadi kerusakan, setidaknya telah diketahui posisinya dan bisa ditentukan pula cara penanggulangannya secara cepat. Lanjut, yang ketiga adalah pelumasan. Pelumasan pada dasarnya adalah merupakan pencegahan pada tahap awal agar kerusakan pada mesin dapat dihindari secara dini. Pelumasan penting bagi beberapa komponen mesin pencacah rumput odot, seperti bantalan. Ya, pelumasan pada bantalan merupakan salah satu bagian yang penting, karena dengan bantalan inilah poros dapat berputar dengan halus dan tidak menimbulkan suara berisik yang ditimbulkan dari gesekan. Sehingga apabila bantalan kotor atau berkarat akan menyebabkan putaran tidak lancar, dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, ya tentunya akan mengakibatkan cetak. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan ini, maka bantalan harus diberikan pelumasan. Pelumasan secara periodik agar bantalan dapat bekerja secara optimal. Tidak terjadi kemacetan, dan tentunya keawetan bantalan terjaga. Untuk pelumasan pada bantalan yang digunakan pada pencacah rumput odot ini menggunakan gemuk atau grease yang dimasukkan ke dalam nipel. Untuk selanjutnya, pelumasan pada baut dan mur. Pelumasan pada baut dan mur bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran dalam pemasangan maupun pelepasan. Maka baut dan mur, pelumasan yang diberikan pada baut dan mur menggunakan pelumas gemuk atau grease, sama dengan bantalan sebelumnya. Dengan diberikannya pelumas grease ini, baut dan mur akan terjaga dari korosi yang dapat menimbulkan kemacetan di dalam pemasangan maupun pelepasan baut dan mur. Untuk yang terakhir ada perbaikan. Ya, perbaikan adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Adapun komponen mesin pencacah rumput yang memungkinkan terjadinya perbaikan ialah yang pertama, motor penggerak. Ya, pada motor penggerak bisa mengalami kerusakan pada bagian sistem kelistrikannya.
Misal kerusakan yang terjadi pada kapasitor motor listrik tersebut atau kerusakan pada komponen utama penyusun motor listrik, baik dari lilitan pada rotor maupun kumparan pada statornya. Jadi, jika sudah timbul gejala motor listrik melemah, maka harus dilaksanakan perbaikan. Untuk yang kedua, komponen mesin pencacah rumput odot yang memerlukan perbaikan adalah pisau pencacah. Ya, pada pisau pencacah, perbaikan dilakukan setelah terjadi masalah pada proses pemotongan, yaitu ketika pisau sudah tidak tajam. Jadi, perbaikannya dengan cara melepas pisau dari poros dan menajamkannya menggunakan gerinda. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, sekian presentasi mengenai seminar perancangan mesin dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.